Aku tidak mau menikah denganmu. Sakit, ringis Naomi merasakan eratnya cengkraman Adrian. Adrian seketika tersadar, perlahan mulai melepas tangannya, kemudian menghunus tatapan tajam pada pria yang sedang terengah-engah, berusaha bangkit dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Bahkan untuk sekedar berdiri pun, pria itu seolah tak sanggup. "Siapa kamu? Jangan ikut campur," teriaknya murka. "Cih, tidak tahu malu sekali. Masih berani bertanya siapa aku?" sinis Adrian. Adrian memasang sikap waspada kala pria itu melangkah dengan tubuh oleng, ingin merampas Naomi dari tangan Adrian. Tetapi Adrian bergerak cepat dengan menarik Naomi ke belakang punggungnya. "Naomi, kemari kamu. Jangan coba berani melawanku. Aku tidak mau ikut denganmu lagi, Kaken," balas Naomi menyembunyikan diri di balik tubuh tegap Adrian. "Kemari, atau aku akan BUGH." Tanpa banyak bicara, Adrian menghantamkan pukulan yang cukup keras, dan membuat pria itu mundur beberapa langkah, lengkap dengan darah segar yang mengucur di hidung. Pria bernama Ken itu masih sempat menatap Adrian dan Naomi, kemudian menunjuk penuh amarah. "Aku bisa saja menuntutmu dengan pasal penganiayaan," ancamnya mengusap tulang rahang yang terasa akan patah. Seolah tak takut dengan ancaman, Adrian tertawa kecil. "Silahkan menuntut sebanyak yang kamu mau." Sementara Naomi yang masih gemetar menahan rasa takut, sesekali mengintip dari balik punggung tegap Adrian. Tanpa aba-aba Adrian kembali menerjang, menghadiahkan tinju kerasnya bertubi-tubi dengan perut sebagai sasaran, melampiaskan seluruh amarah dan dendam membara di hatinya. Ia tak lagi peduli, meskipun tahu bahwa tubuh pria brengsek itu sudah kepayahan menerima serangan darinya. "Kemana sikap pemberanimu yang tadi? Kenapa tidak membalas?" teriak Adrian. Namun, pria yang disebut Naomi sebagai kakak itu tak dapat berbuat apa-apa. Membiarkan tubuhnya menjadi sasaran empuk Adrian. "Tuan," teriak Bruno. Adrian hanya menatap sang sopir sekilas saat mendengar panggilan bernada peringatan itu. Kemudian kembali menghantamkan pukulan cukup keras yang akhirnya menghancurkan pertahanan pria itu. Ia tersungkur di jalan dengan lebam di wajahnya. Panik. Bruno bergerak menahan dada tuannya ketika hendak menyerang lagi. Bruno masih dipenuhi tanda tanya. Apa yang membuat Adrian bagai seekor singa lapar yang menerkam mangsa tanpa ampun? Apa karena pria itu menyakiti Naomi? Rasanya tidak mungkin. "Jangan halangi aku," teriaknya mendorong Bruno. Tetapi Bruno tak lantas menyerah. Ia memeluk dada tuannya dengan erat. "Lepaskan, biar orang itu mati di tanganku." Semakin panik, Bruno memutar otak memikirkan cara meredakan amarah tuannya. Tak pernah sebelumnya Adrian semarah ini terhadap seseorang. "Tuan, saya tahu Anda memiliki kekuasaan. Tapi bukan berarti Anda kebal terhadap hukum, kan?" Bujuknya seraya mengelus bahu Adrian sebagai bentuk permohonan agar sedikit bersabar. "Membunuh orang sama saja mengotori tangan Anda sendiri." Adrian menghembuskan napas kasar. Sorot matanya masih memancarkan api kemarahan. Tetapi kepalan tinjunya mulai merenggang. Sepertinya ucapan Bruno barusan cukup masuk akal. "Jangan buang-buang waktu untuk orang sepertinya. Lebih baik kita pergi dari sini. Bukankah Anda masih banyak pekerjaan yang lebih penting?" Tanpa kata, Adrian membalikkan tubuhnya, berjalan menuju mobil dengan melewati Naomi begitu saja. Sementara Naomi terpaku di tempat, menahan cairan bening yang menggenangi bola matanya agar tak meleleh di pipi. Entah untuk alasan apa, ia merasa seperti ada lubang yang sangat dalam di hatinya, melihat Adrian yang tak menghiraukan dirinya. Pria itu naik ke mobil dan membanting pintu hingga terdengar suara debuman keras. Adrian menyandarkan punggungnya sembari menghembuskan napas kasar, berharap amarah yang sedang membekuk hatinya segera menghilang. Namun, suara ketukan yang berasal dari kaca jendela mobil membuatnya kembali kesal. "Ada apa lagi?" Ketusnya membuka kaca jendela. Bruno yang berdiri di samping mobil tersenyum penuh keraguan, apalagi saat membaca wajah kesal tuannya. Tatapan tajam yang selalu berhasil membuat tubuhnya meremang. "Tuan, kenapa Anda tidak mengajak Nona Naomi? Apa Anda sengaja meninggalkannya?" Naomi. Seketika Adrian tersadar, menoleh ke belakang dan melihat Naomi berdiri mematung dengan wajah sedih. "Bagaimana bisa aku melupakannya?" Adrian cepat-cepat turun dari mobil dan menghampiri Naomi. Tanpa kata langsung merangkul bahu wanita muda itu dengan posesif.
membuat Naomi mendongak untuk menatap wajah Adrian. Dengar manusia tidak berguna. Kamu sudah tidak punya hak atas adikmu ini. Aku sudah membelinya dari Madame Leova. Jadi kalau masih berani mengganggunya, maka kamu akan mendapat luka yang lebih parah dari ini. Ancam Adrian bersungguh-sungguh. Ia hanya melirik pria menyedihkan itu sekilas, sebelum akhirnya membawa Naomi menuju mobil. Sementara Ken masih bersusah payah bangkit. Serangan Adrian tadi seakan sanggup melumpuhkan saraf motoriknya. Namun, tak ada yang dapat ia lakukan selain menatap sebuah mobil mewah yang baru saja melaju, dengan pertanyaan yang memenuhi benaknya. Siapakah pria sombong dan arogan yang membawa pergi adiknya? Setibanya di penthouse, Adrian duduk sambil menatap Naomi yang sedang mendapat perawatan dari dokter. Adrian sengaja meminta Dokter Chelena, yang merupakan dokter pribadi keluarganya untuk datang dan mengobati lebam di wajah Naomi. Lukanya tidak parah, kan? Tanya Adrian ingin memastikan. Sang dokter tersenyum ramah. Ini hanya lebam. Dalam beberapa hari akan hilang. Pastikan sekali lagi. Tadi dia berdarah. Itu karena ada sobekan kecil di kulit bibir bagian dalam. Makanya berdarah. Aku akan resepkan obat. Namun, jawaban dokter itu tak serta-merta membuat Adrian lega sepenuhnya. Baiklah. Kali ini aku percaya padamu. Tapi kalau ada apa-apa, aku akan menghubungimu lagi. Jangan khawatir, tidak ada yang serius. Wanita itu menatap Naomi dan memeriksa beberapa bagian tubuhnya. Setelah memastikan segalanya berjalan sesuai harapan Tuan Adrian, sang dokter berpamitan pulang. Bruno mengantarkan dokter cantik itu keluar. Terima kasih atas bantuannya, dokter. Bruno membungkukkan kepala hormat. Bukannya segera pergi. Dokter Chelena malah melirik ke dalam demi memastikan keadaan aman. Kemudian menarik lengan Bruno. Siapa gadis itu? Kenapa Adrian membawanya kemari? Tanyanya seolah mendesak, membuat Bruno gelagapan. Saya tidak tahu, dokter. Jawab Bruno seraya menggaruk kepala. Tidak mungkin kamu tidak tahu. Kamu hampir seharian bersamanya. Lalu kemana Hailea? Bukannya dia tinggal di sini. Tuan sudah memutuskan hubungan dengan Nona Hailea. Sontak jawaban Bruno membuat kelopak mata dokter Chelena melebar. Apa? Memutuskan hubungan? Itu kan tidak mungkin. Memang apa yang tidak mungkin bagi Tuan Adrian Marks? Ucap Bruno dalam hati. Apa Hailea melakukan kesalahan sampai Adrian memutuskan hubungan? Saya juga tidak mengetahui masalahnya. Dokter, kenapa Anda tidak tanya sendiri pada Tuan? Dokter kan sepupunya. Dokter Chelena memutar bola matanya dengan kesal. Menurutmu apa aku berani bertanya hal pribadi seperti itu padanya? Hehe. Bruno terkekeh, memamerkan deretan gigi putihnya. Anda saja yang sepupunya tidak berani. Apalah saya yang hanya sopir pribadi. Dasar penakut, tak ingin membuang waktu. Wanita itu beranjak meninggalkan gedung apartemen super mewah itu. Bruno menutup pintu setelah Dokter Chelena menghilang di balik pintu lift. Kemudian melangkah masuk untuk memastikan segalanya baik-baik saja. Saat akan memasuki ruang tengah, ia terpaku di tempat. Bruno pasti tidak akan percaya dengan apa yang dilihatnya jika tidak melihat sendiri. Wah, pengaruh Nona Naomi luar biasa. Tuan tidak pernah mau menyentuh kaki orang lain apalagi sampai memijatnya. Aku ingin sekali memotretnya sebagai koleksi langka, gumam Bruno dalam hati. Tetapi tentunya, ia tak akan berani melakukannya. Tapi bagaimanapun juga, aku lebih mencintai gajiku daripada momen ajaib ini. Hei, Tuan Adrian, apa Anda sudah jatuh cinta pada Nona Naomi? Tapi rasanya tidak mungkin. Apa secepat itu Tuan berpindah ke lain hati? Apa ini masih sakit? Tangan Adrian mengulur mengusap pelan ujung bibir Naomi, yang memerah oleh jejak yang ditinggalkan kakaknya. Naomi menjawab dengan anggukan kepala. Bukan luka pada fisik yang membuatnya sedih, melainkan luka pada hatinya. Dipukul oleh Ken bukanlah hal baru baginya. Dulu, saat masih tinggal bersama, Naomi tidaklah diperlakukan layaknya seorang adik oleh kakak laki-lakinya, melainkan dijadikan sansek latihan tinju. Naomi mungkin hanya tinggal nama jika saja tidak ditolong oleh seseorang, sebelum akhirnya dijual pada Madame Leova. Apa dia kakak kandungmu? Lagi. Naomi mengangguk.
membuang pandangan ke arah lain demi menyembunyikan kepedihan hati yang terlihat dalam pancaran matanya. Kalau dia kakak kandungmu, kenapa dia memperlakukanmu seperti ini? Adrian merasa heran. Ia terdiam beberapa saat, menunggu hingga perasaan yang seperti menusuk hatinya tanpa ampun itu berkurang. Aku penyebab ibu meninggal. Apa yang terjadi pada ibumu? Naomi hanya menjawab dengan gelengan kepala. Kenangan masa lalu terlampau menyakitkan baginya, hingga memilih diam. Baiklah, aku tidak akan memaksa. Ngomong-ngomong, apa kamu mau selamat dari kakakmu? Naomi menatap Adrian yang duduk di hadapannya. Apa ada cara untuk bebas darinya selain membunuhnya? Tentu saja ada. Aku ada tawaran menarik untukmu. Tawaran menarik apa? Tanya Naomi polos. Adrian menarik napas dalam sebelum berkata, menikah denganku. Aku akan melindungimu dari jangkauan kakakmu. Untuk beberapa saat, Naomi seperti kehilangan akal sehatnya. Bagaimana bisa ada pria yang begitu santai mengajak menikah? Padahal mereka baru bertemu beberapa hari lalu. Bahkan kesan pertama yang didapat Naomi dari pertemuan pertama dengan Adrian sangat buruk. Aku tidak mau menikah dengan maniak sekes sepertimu. Jawab Naomi mantap. Rasanya Adrian ingin menggigit bibir mungil kurang sopan milik Naomi. Berani sekali dia mengatakan aku maniak sekes.